kita ada pada hari ini, pagi ini, kita beribadah kepadanya. Mari kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dialah pusat penyembahan setiap kita, saudara. Kita yang merindukan kasih-Nya hadir di tengah-tengah kita, merawat setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita tundukkan kepala, saudara, kita mau doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, saat ini datang sujud menyembah-Mu. Engkau tahu kerinduan hati setiap kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan, sambil bersyukur mengingat kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang melangkah ke rumah Tuhan yang sudah kami persiapkan dari rumah Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu.
di dalamnya Engkau ditinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. memantapkan iman kita.
yang beserta dengan kami itu adalah Allah yang dahsyat, yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada setiap kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami, dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang saat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah diberi masa depan. Sekali lagi, diberi masa depan. Ya, bicara tentang masa depan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jangan lagi beberapa tahun ke depan, 5-10 menit ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi masa depan bagi manusia pada umumnya adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Ya, bagaimana nanti jadinya masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan pekerjaan saya, masa depan kesehatan saya, bagaimana? Ya, nah itu ditakutkan, ya, dikhawatirkan oleh banyak manusia. Tetapi firman Tuhan, judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah diberi masa depan. Ayo kita akan buka Alkitab dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pada pasal yang ke-29 di ayat yang ke-11. Yeremia 29 pada ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Yeremia 29 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini, akunya huruf besar berarti Tuhan Allah yang kita sembah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu di sini bicara tentang Israel, bicara juga tentang umat Tuhan yang adalah Israel secara rohani. Ya, saya ulang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan. Yang setuju berkata amin. Tuhan berjanji lewat ayat ini, rancangan yang ada pada Tuhan untuk kita sebagai umat-umatnya bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, Tuhan berjanji untuk memberi masa depan yang indah. Itu janji Tuhan. Mari kita pegang, kita percayai janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan yang setia itu berjanji memberi masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah di Injil Yohanes pasal yang ke-8, satu cerita, satu kisah yang tertulis dalam Alkitab yang boleh menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah keadaan seseorang. Tuhan itu sanggup untuk memberikan masa depan kepada seseorang. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat yang kedua mulai. Pagi-pagi benar ia, Tuhan Yesus, berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, tentunya mengajar kebenaran firman. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah orang banyak, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Maksudnya dilempari dengan batu sampai mati. "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka, yaitu orang Farisi dan para ahli Taurat, mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Tuhan Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi cari kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus, kata terus-menerus ini berarti berulang kali, ya, bertanya kepadanya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana pendapatmu? Ya, kira-kira seperti itu ya. Ia pun, Tuhan Yesus, bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia, Tuhan Yesus, membungkuk pula dan menulis di tanah. Ini kali yang kedua. 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab si perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kisah atau cerita ini, maka kita akan bisa belajar beberapa hal dari kisah atau cerita ini, ya. Di mana perempuan ini, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, ya,
dia mengalami dua hal. Ya, setelah dia tertangkap, ya, dia kedapatan berbuat zina, maka dia mengalami dua hal. Yang pertama, dia mengalami malu. Orang yang punya perasaan kalau kesalahannya ketahuan, malu. Apalagi ini bukan cuma ketahuan oleh 1-2 orang, tetapi diekspos, dibuka, diceritakan, disingkapkan kepada orang banyak. Karena tadi kalau saudara baca bersama saya, Tuhan Yesus sedang bersama banyak orang. Orang-orang Farisi, ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus yang sedang bersama orang banyak, dan mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi perempuan ini bisa dibayangkan pasti malu, sangat malu. Kesalahannya ketahuan, sekaligus juga diekspos, dibuka, disingkapkan di depan banyak orang. Sangat malu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ini juga mengalami rasa takut dan pasrah karena putus asa. Takut dan pasrah, putus asa. Mengapa? Karena dia dihakimi oleh orang banyak. Yang menghakimi dia bukan cuma 1 orang, bukan cuma 2 orang, tapi banyak. Dan menunggu untuk dihukum. Apalagi kalau tadi sudah kita baca, hukumannya bukan hukuman ringan, ya, hukumannya bukan cuma sekedar ditegur, bukan cuma sekedar dicela, bukan cuma sekedar dihina, tidak sekedar itu. Tapi Alkitab mencatat dari perikop tadi, hukumannya menurut Taurat Musa dilempari dengan batu sampai mati. Wow. Ya, ini cara mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau orang dilempari batu, yang melempari banyak orang, itu tidak langsung mati, kena badan, kena kepala, kena tangan, kena kaki. Wah, mungkin awalnya masih luka kecil, dilempar lagi, kena lagi, lukanya tambah besar, lukanya tambah banyak. Lama-lama bukan cuma luka, ya, wah, berdarah-darah, kepalanya bocor, lama-lama tulang-tulangnya retak, lama-lama apa, menghantam otak atau mungkin kena jantung, mati. Tapi proses sangat menyakitkan, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau ditembak mungkin dor, ya sudah, mati, langsung mati. Nah, ini dilempari batu, tidak langsung mati, ya. Mungkin beberapa menit, beberapa belas menit, beberapa puluh menit baru mati. Matinya tersiksa. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, ketakutan dari perempuan ini, keputusasaan dari perempuan ini. Bagi perempuan ini, dia tidak punya masa depan, tidak punya. Jangan lagi masa depan beberapa tahun ke depan, masa depan beberapa menit, ya, masa depan beberapa jam ke depan, dia tidak punya. Karena apa? Pasrah nunggu dihukum. Karena memang bersalah. Ya, itulah sebabnya dia tidak membantah, dia tidak melawan, karena memang dia bersalah. Ya, jadi perempuan ini malu, dan yang kedua takut sekaligus putus asa. Sudah ingat manusia pertama, Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kurang lebih seperti ini, malu. Itulah sebabnya Adam dan Hawa sembunyi. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga diceritakan, Adam dan Hawa juga takut mendengar langkah Tuhan Allah. Mereka takut. Mengapa? Karena dosa, karena bersalah. Orang yang melakukan kesalahan itu tidak enak, malu dan takut. Ya, kalau sampai melakukan kesalahan tidak malu, wah ini repot. Ini berarti nuraninya, hati nuraninya sudah tumpul, hati nuraninya sudah mati. Tapi kalau hati nurani seseorang masih bekerja dengan baik, melakukan kesalahan, itu merasa tidak enak, tidak nyaman.
malu, takut. Bahkan kalau perempuan ini putus asa karena tahu hukumannya sangat berat. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi melakukan hal ini. Hal ini maksudnya membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka melakukan itu karena mereka ingin menjebak Tuhan Yesus dengan mencari kesalahannya. Ya, mengapa mereka melalui peristiwa ini mereka bisa menjebak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus ada dalam keadaan yang sulit. Kalau Tuhan Yesus berkata, hukum perempuan itu, lempari dengan batu sesuai dengan hukum Taurat Musa, maka orang banyak akan mempertanyakan, katanya Tuhan punya kasih, di mana kasihnya? Akan dipertanyakan. Ya, sebaliknya kalau Tuhan Yesus berkata, aku bebaskan perempuan itu, ampuni dia, maka orang banyak, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi akan berkata, kenapa engkau melanggar Taurat Musa, melanggar hukum Taurat? Berarti engkau meniadakan hukum Taurat. Serba salah, ke kanan salah, ke kiri salah, serba salah. Posisi yang sulit ada pada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berpikir seperti itu. Kali ini Tuhan Yesus pasti tidak bisa melakukan apa-apa, pasti tidak bisa berkelip, pasti akan kelihatan salahnya, pasti. Pikir mereka begitu. Tetapi saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat, sehingga dengan hikmatnya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang berikut. Mari kita akan lihat saudara, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan tahu. Tuhan tahu niat hati mereka yang jahat, ingin menjebak, ingin cari salahnya Tuhan Yesus. Tuhan tahu, ya. Dan dengan hikmatnya Tuhan Yesus tidak jatuh dalam jebakan orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak bisa dijebak karena Tuhan punya hikmat yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo kita lihat. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama, dicatat Tuhan Yesus diam sambil menunduk dan menulis di tanah. Jadi yang pertama kali Tuhan lakukan waktu ditanya seperti itu, diam, tidak ngomong, tidak jawab, menulis di tanah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata diam itu satu hal yang baik. Ya, di bagian Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan diam itu emas. Jadi orang yang bisa diam itu digambarkan seperti orang yang memiliki emas. Diam itu emas. Alkitab yang lain berkata, di bagian lain dari Alkitab dikatakan banyak berkata-kata, banyak kesalahan. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Sebaliknya, semakin sedikit bicara, semakin sedikit salah. Semakin diam, semakin tidak salah dalam berkata-kata, karena diam. Itulah sebabnya satu ayat juga berkata, orang yang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, orang yang bodoh itu berarti tidak pandai, tidak pinter, tidak bijak, tapi dia bisa disangka pandai, bisa disangka bijak kalau dia berdiam diri. Jadi ternyata diam itu memang sangat dibutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, lewat hal ini kita belajar kalau kita menghadapi sesuatu, jangan cepat berkata-kata. Ya, jangan cepat berkata-kata. Diam. Ini yang pertama. Tuhan Yesus diam sambil menunduk dan menulis di tanah. Yang kedua,
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kedua. Karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus didesak berulang kali, ditanya, ayo guru, apa yang harus dilakukan? Bagaimana ini? Perempuan ini salah, kedapatan berbuat zina, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika membawa perempuan ini, ya, itu mereka melakukan dua kesalahan. Memang perempuan ini dikatakan kedapatan berbuat zina, tapi waktu mereka membawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus yang lagi sedang bersama orang banyak, ada dua kesalahan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama, perempuan ini dibawa, tetapi yang jadi pertanyaan, di mana laki-lakinya? Karena yang berbuat zina bukan cuma perempuan. Tidak mungkin perempuan ini berbuat zina dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Orang yang berbuat zina pasti ada pasangan zinanya. Yang jadi pertanyaan, di mana laki-lakinya? Kok yang dibawa kok cuma perempuannya? Padahal Alkitab berkata, ayo kita lihat sebentar ya, di kitab Imamat pasal 20, Imamat 20, ini kitab yang ketiga dalam Perjanjian Lama. Imamat 20 ada ayat yang ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu dengan seorang wanita yang sudah bersuami, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya, perhatikan keduanya, bukan cuma satu ya, keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya yang dihukum bukan cuma si perempuan yang berzina ini, laki-lakinya juga. Itu firman Tuhan. Dihukum Taurat seperti itu, so. Tapi aneh, kenapa kok yang dibawa cuma perempuan ini, so? Ada dua kemungkinan, ya, karena Alkitab tidak mencatat, saya tidak berani memastikan, tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, laki-lakinya bisa cepat lari. Nah, karena laki-laki itu kan biasanya paling cepat, ya, cepat bergerak, cepat lari, ya, cepat sembunyi, cepat menyelamatkan diri. Nah, biasanya begitu, ya. Nah, mungkin laki-lakinya lolos, perempuannya kebingungan, ya, laki-lakinya sudah lari duluan, sembunyi, lari, lolos. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, laki-laki ini mungkin juga mengenal para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi laki-laki yang ketangkap ini kemungkinan mengenal ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, waktu orang Farisi melihat laki-laki ini, mereka kaget. Waduh, ini temanku, ini boloku, ini koncoku. Lah dia juga tahu nek aku ini punya salah. Dia tahu salahku juga. Dia megang kunci salahku juga. Kalau aku tangkap dia, waduh, nanti kesalahanku juga disingkapkan, dibuka. Waduh, aku kecokot nanti, ya, kecokot saya kena nanti. Wis tak bebas noai, sing lagi dibebasno. Tapi yang penting perempuannya ditangkap, kita bawa ke Tuhan Yesus untuk kita bisa menjebak Tuhan Yesus. Ini kemungkinan ya. Saya tidak tahu. Kalau saudara mau tahu dengan pasti, nanti kalau sudah pulang ke surga tanya sama Tuhan Yesus. Pastinya kenapa dia? Lakinya kok tidak ada? Kenapa? Tidak tahu. Ya. Jadi laki-lakinya tidak ikut dibawa, padahal laki-lakinya pasti ada. Karena yang berzina itu laki dan perempuan. Yang kedua, salah dari orang Farisi dan ahli Taurat ketika membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, kata mereka, itu yang kedua salahnya. Saksinya mana? Saksinya mana? Karena kita mencatat ketika seseorang akan dihukum, itu harus ada saksi yang menunjukkan bahwa dia itu salah. Bahkan saksinya itu 2-3 orang. Bukan cuma satu, tapi 2-3 orang. Beberapa saksi. Nah, ini tidak ada saksi. Kok bisa dibawa begitu saja? Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan kepala ahli Taurat ini sebenarnya bisa dipertanyakan. Lakinya mana?
Itu yang pertama. Yang kedua, saksinya mana? Itu bisa, saudara. Tapi Tuhan Yesus nggak mau ya. Tuhan Yesus nggak mau berdebat dengan mereka. Ya, karena itulah Tuhan Yesus diam. Ya, yang pertama Tuhan Yesus diam. Yang kedua, setelah didesak berulang kali, akhirnya Tuhan Yesus baru ngomong. Didesak terus baru ngomong. Jawaban Tuhan Yesus dalam sebuah kalimat yang tidak terlalu panjang, namun mematikan. Skak gitu ya. Tuhan berkata begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Cuman itu jawabannya. Setelah itu Tuhan Yesus kembali menunduk, lihat ke tanah sambil menulis di tanah untuk kedua kalinya. Ya, jadi kali pertama tadi sudah nulis di tanah, didesak-desak, ngomong, setelah ngomong nunduk lagi, nulis lagi di tanah. Menjadi pertanyaan, sebenarnya apa ya yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah? Nah, ini juga nggak dicantumkan, saudara ya. Saya juga penasaran, apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah itu sebenarnya apa? Ya, ada tafsiran ya yang saya baca. Ada 2 kali Tuhan Yesus menulis di tanah. Tafsirannya mengatakan, kali yang pertama yang ditulis di tanah oleh Tuhan Yesus pada kali yang pertama itu adalah kebenaran-kebenaran yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kali pertama yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah itu adalah kebenaran-kebenaran yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya, janganlah kamu menghakimi. Mari kita lihat sebentar ya. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Ini salah satu kebenaran yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ini tafsiran mengatakan kemungkinan Tuhan Yesus menuliskan kebenaran ini untuk mengingatkan orang-orang yang sedang menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ini tafsirannya berkata bahwa kemungkinan Tuhan Yesus menulis kebenaran-kebenaran yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus, seperti jangan menghakimi. Ataupun ada lagi kebenaran yang lain yang Tuhan Yesus pernah ucapkan, dikatakan siapa yang melihat seorang wanita dan menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hati. Itu Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, jadi ternyata melihat lawan jenis lalu menginginkan itu sudah berzina dalam hati. Tidak bertindak tapi berzina dalam hati, dalam pikiran. Ya. Nah, itu kali yang pertama. Saat Tuhan Yesus menulis di tanah kali yang pertama. Kali yang kedua, setelah didesak Tuhan Yesus ngomong, yang tidak berdosa silakan lempari batu. Lalu nunduk lagi, nulis lagi. Kali yang kedua. Nah, pada kali yang kedua ditafsirkan yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah adalah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kesalahan apa? Oh, namanya orang kan bisa salah, ya. Namanya orang kan punya salah. Mungkin tidak sengaja pernah mukul orang, tangannya patah. Mungkin pernah mukul orang, matanya jadi terluka. Nah, hukum Taurat berkata apa?
mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi. Pernah mukul orang sampai giginya rompal, nah ini mesti dipukul balik sampai giginya rompal. Hukum Taurat begitu, ya begitu. Nah kemungkinan Tuhan Yesus menulis kesalahan orang Farisi dan ahli Taurat. Si A pernah mukul gigi temannya sampai copot, patah, rompal. Waduh. Si B pernah mukul sampai mata temannya cedera dan sebagainya. Mereka akhirnya juga kaget. Waduh, kesalahan mereka juga diketahui. Dan karena mereka menghakimi perempuan ini dengan hukum Taurat, maka mereka harus juga diukur dengan hukum Taurat. Dihakimi, dihukum dengan cara hukum Taurat. Adil kan? Itu kata Tuhan Yesus. Pakai penghakiman dengan cara hukum Taurat, ya dihakimi kembali dengan hukum Taurat. Hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Silakan, saudara. Itulah sebabnya mengapa setelah mereka mendengar ucapan Tuhan Yesus, lalu mereka juga melihat tulisan yang ada di tanah itu, walaupun memang tidak disebutkan, tapi tentu mereka melihat ya apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Karena kebiasaan waktu itu, seorang yang kedapatan berbuat dosa seperti perempuan ini dibawa kepada imam. Nah, ketika imam mendengar keterangan dari para saksi tentang kesalahan dari orang yang dibawa kepada imam, sebelum hukuman dijatuhkan, imam itu menulis di tanah nama orang yang melakukan kesalahan dan jenis kesalahannya, ditulis di tanah. Setelah ditulis di tanah oleh imam, maka hukuman dijalankan. Itu kebiasaan waktu itu seperti itu. Ya, jadi kebiasaan pada masa itu orang yang salah mau dihukum dibawa kepada imam dengan para saksi. Imam memastikan dari keterangan para saksi, lalu kemudian imam menulis nama orang yang bersalah dengan kesalahannya di atas tanah, hukuman dijalankan. Nah, orang Farisi tidak menyangka ternyata yang ditulis di tanah itu bukan namanya si perempuan itu, tapi yang ditulis di tanah itu adalah mereka sendiri, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kaget. Itulah sebabnya Alkitab berkata mereka pergi, mereka meninggalkan kumpulan orang banyak itu satu persatu pergi, mulai dari yang tertua. Kenapa kok mulai dari yang tertua? Karena yang tertua ini mikir, waduh, semakin umurnya panjang, semakin umurnya tua, kesalahannya makin banyak. Loh, betul loh? Betul kan? Semakin umurnya panjang, kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir, direnungkan, kesalahannya makin banyak. Ngeping, dihitung loh. Kemarin mari mukul, matanya yang saya pukul terluka. Minggu lalu mari mukul, tangannya orang patah. 2 minggu lalu mari mukul, kakinya orang patah. Waduh, dihitung loh, habis wake, salahnya banyak. Itulah sebabnya kita berkata yang pergi pertama kali itu mulai dari yang tertua. Jadi yang tua pergi duluan, mikir, aduh salahku lagi ternyata ya. Wis daripada kena hukuman, melaju dulu, pergi dulu sudah. Ya, kira-kira begitu sudah. Jadi orang Farisi ahli Taurat satu persatu pergi dengan malu. Sayangnya mereka tidak bertobat. Seharusnya kesempatan ini bisa digunakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat untuk bertobat. Mereka bisa mengakui kesalahannya, minta ampun, kesempatan untuk bertobat bisa. Tapi mereka tidak mau. Mereka mengeraskan hati, mereka menolak untuk bertobat. Ya, oke, lanjut. Setelah mereka semua pergi, ya, dicatat tinggal Tuhan Yesus dan perempuan ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu ya. Jadi perempuannya masih diam di tempat. Karena perempuannya masih, ya, satu sisi masih ada rasa takut, tapi di sisi yang lain juga bingung.
Loh, kok satu persatu yang tadinya antusias menghukum aku kok pada pergi. Ya jadi ya takut, ya bingung. Ada apa ini sebenarnya? Apakah gerangan yang terjadi? Karena itulah perempuan itu tetap diam di tempat. Dan memang dia salah, memang. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab si perempuan ini, "Tidak ada Tuhan, tidak ada." Ya, luar biasa. Dibebaskan, tidak ada yang menghukum. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Seharusnya kalau Tuhan Yesus menghukum perempuan ini sesuai dengan statement Tuhan Yesus yang tidak bersalah, ambil batu, lempar perempuan ini dengan batu. Bisa, karena memang Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, wah, ini perempuan bagikan mendapat sesuatu yang luar biasa. Tadinya orang yang tidak punya masa depan, karena yang ada di depan ini cuma hukuman. Hukumannya hukuman berat, dilempari batu sampai mati. Tidak punya masa depan, tidak punya hari depan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Saudara, tahukah perbedaan Tuhan Yesus dengan manusia pada umumnya? Ada perbedaan yang mendasar. Tuhan Yesus itu membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Saya ulang ya, Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Nah, kalau manusia pada umumnya terbalik. Manusia pada umumnya itu mereka itu dikatakan membenci orang berdosa, tetapi mengasihi dosa. Terbalik, ya. Kalau Tuhan Yesus benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Tapi manusia pada umumnya seperti ahli Taurat, orang Farisi, itu mereka, ya, dicatat mereka itu membenci orang berdosa, tetapi mengasihi dosa. Itu bedanya. Ya, itulah sebabnya mengapa ini orang Farisi, kepingin hukum, kepingin melakukan satu penghakiman supaya ini yang berdosa ini lupa kalau dirinya sendiri juga berdosa. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kisah ini menunjukkan Tuhan Yesus melakukan mujizat, dan mujizat yang Tuhan lakukan adalah mujizat yang terbesar. Mengapa? Karena kalau cuma sekedar menyembuhkan penyakit jasmani, maaf ya, gampang. Buat Tuhan Yesus kecil. Tapi kali ini dalam cerita ini Tuhan Yesus bukan menyembuhkan penyakit jasmani, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kebinasaan, penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Itu yang akan dialami oleh perempuan ini kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kisah ini menunjukkan, menceritakan mujizat yang terbesar yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bukan menyembuhkan penyakit jasmani, tapi menyembuhkan penyakit rohani. Itu adalah mujizat yang terbesar. Perempuan ini seharusnya tidak punya, ya, masa depan, jaminan keselamatan, tidak punya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberi masa depan kepada perempuan ini. Diampuni dosanya, dan Tuhan berkata, "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau terhadap perempuan yang seperti ini Tuhan bisa memberi masa depan, apalagi terhadap kita, anak-anaknya, terhadap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya yakin bahwa Tuhan pasti bisa menyediakan masa depan yang indah buat setiap kita. Amin. Yang percaya akan mengalami. Kita tutup ayat yang terakhir ya. Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18.
Setelah ini pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang setuju berkata amin. Dikatakan masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Itu diberikan kepada umat Tuhan yang belajar hidup takut akan Tuhan. Jangan iri ya. Kalau melihat orang berdosa kelihatannya sukses, jangan iri. Jangan iri. Alkitab berkata satu kali nanti yang kelihatannya sukses tapi hidup dalam dosa, satu kali nanti akan dihancurkan. Jangan iri. Kita tetap hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Mari yang percaya katakan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Mari panggil namanya Bapa.
kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kepada setiap kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, yang sungguh-sungguh belajar hidup takut akan Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia. Harapan kami tidak akan hilang lenyap, tetapi Engkau menyediakan hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Karena itu tak ada yang perlu kami takutkan, tak ada yang perlu kami khawatirkan kalau kami hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan firman, memeteraikan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami dan menyediakan hari depan, masa depan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, ataupun pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pagi ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan. Kami introspeksi diri kami merendahkan hati kami memohon pengampunan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan. Kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, ketika kami mengaku segala dosa kami, mengakui segala kesalahan kami, dan kami memohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia dan adil berjanji untuk mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Lewat satu pujian kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya dirimu ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya tempatku berharga. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab dalam kasih-Mu tersedia bagiku. Mari jemaat dua jari katakan, Kau Tuhan telah buktikan cinta-Mu. Katakan
lagi, yang belum tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui dan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Saya berharap juga anak-anak kecil mohon tidak mengambil tubuh dan darah Tuhan, ya, karena kita menghormati, menghargai tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan sekedar sesuatu yang cuma kita makan dan minum, ya, tapi benar-benar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu anak-anak kecil dimohon tidak mengambil tubuh dan darah Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Dengan kasih bersama kasih-Mu, amin. Tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tahan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Sebab tahan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi yang percaya katakan, sebab tahan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan dan melayakkan kami untuk supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran kami arahkan kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sudah dikuatkan, kami sudah diberkati, anugerah-Mu semakin mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat dan mengalami janji-janji Tuhan yang indah yang disiapkan buat kami, itu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, kalau ada mereka yang sakit, Engkau menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Bila Tuhan, Engkau menopang mereka, Engkau memberikan hikmat kepada setiap mereka, untuk mereka boleh sabar menunggu waktu Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Saudari. Kami berdoa untuk semua jemaat GBI Rahel. Tuhan, Kau berkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat-Mu yang sungguh berjalan di dalam kebenaran dan kehendak. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan.
memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, kami boleh semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.